Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Semoga Bapak Ibu guru selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama-tama, kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Elgi Yelvan Firdaus. Saya adalah seorang guru di SDN Chandra Kusuma yang berlokasi di Jalan Cipari, Desa Rawaburut, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Jumlah siswa di SDN Chandra Kusuma berjumlah 507 siswa dengan 14 guru, dan saya sendiri mendapat amanah untuk membimbing kelas 6B dengan jumlah 45 siswa. Sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Di sini saya tidak ada niat untuk menggurui ataupun mengajari. Di sini saya hanya ingin sharing atau berbagi pengalaman. Sebelumnya saya bingung akan membuat praktik baik seperti apa. Namun dengan niat dan antusias siswa terhadap pembelajaran yang berbau proyek, akhirnya saya memutuskan untuk membuat 2 proyek sederhana dan 1 eksperimen kecil dengan judul Kolgana. Kolaborasi guru, siswa, dan orang tua membuat proyek sederhana. Tanpa panjang lebar, yuk kita simak. Di dalam proses pembelajaran, setiap kelas pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam menciptakan pembelajaran yang lebih hidup, menarik, dan bermakna bagi siswa. Situasi di kelas saya dengan jumlah 45 ini, saya mendapati 3 kebutuhan, yaitu yang pertama, pembelajaran yang lebih menarik dan melibatkan siswa secara aktif. Kebutuhan kedua, pendekatan yang mudah diterapkan tanpa memerlukan sarana yang mahal. Dan yang ketiga, peningkatan komunikasi antara guru dan orang tua. Setelah menemukan kebutuhan, saya pula mendapati tantangan. Tantangan yang pertama yaitu waktu proyek terbatas dan padatnya tuntutan kurikulum. Tantangan yang kedua, terbatasnya sumber daya non-manusia seperti alat dan bahan proyek. Tantangan ketiga, variasi tingkat partisipasi orang tua. Namun di balik kebutuhan dan tantangan yang saya hadapi, ada peluang yang dapat menjadi kekuatan dalam melaksanakan proyek sederhana yang saya dan siswa laksanakan, yaitu peluang pertama datang dari dukungan komite sekolah terhadap inovasi pembelajaran. Peluang kedua adalah ketersediaan platform digital sebagai media belajar kolaboratif. Dan peluang yang paling berharga adalah antusiasme siswa terhadap kegiatan yang bersifat eksploratif dan kreatif. Setelah memahami kebutuhan, tantangan, dan peluang yang ada, langkah berikutnya adalah aksi nyata. Aksi pertama yang saya lakukan adalah menyusun strategi, yaitu yang pertama, mengadaptasi sebagian kegiatan belajar menjadi proyek mini. Contohnya, dalam pembelajaran IPA tentang perkecambahan kacang merah, siswa diajak melakukan pengamatan langsung terhadap proses pertumbuhan biji. Strategi kedua, guru dan orang tua memanfaatkan platform digital sederhana seperti WhatsApp. Strategi ketiga, melibatkan orang tua sebagai pendukung aktif proyek anak. Setelah strategi tersusun, sebelum proyek sederhana dimulai, perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan. Langkah ini memastikan semua kegiatan yang bermakna dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Perencanaan yang pertama, menyusun rencana pembelajaran mendalam atau RPM.
serta rubrik penilaian berbasis proyek. Perencanaan kedua, dilaksanakan sosialisasi kepada perwakilan orang tua. Setelah perencanaan matang, saatnya pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, semua peran siswa, saya, dan orang tua bekerja sama untuk menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok kecil. Pembagian kelompok memungkinkan mereka berkolaborasi, berbagi tanggung jawab, dan mengembangkan kemampuan komunikasi. Yang kedua, guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing. Jadi, guru tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga mengarahkan, membantu, mengatasi kesulitan. Umpan balik diberikan secara terus-menerus mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek. Yang ketiga, orang tua memberikan dukungan aktif. Orang tua membantu menyiapkan bahan, memberi ide kreatif, dan mendampingi anak saat melakukan proyek di rumah. Keempat, setiap kegiatan proyek didokumentasikan. Dokumentasi menjadi bukti proses belajar siswa, sekaligus media refleksi dan evaluasi. Dengan foto, video, atau catatan tertulis, saya dan siswa dapat meninjau kembali perjalanan proyek, mengenal pencapaian, dan menemukan area untuk perbaikan di proyek berikutnya. Setelah proyek selesai, tahap berikutnya adalah evaluasi dan refleksi. Tahap ini penting untuk memastikan setiap pengalaman belajar menjadi bermakna dan memberi pembelajaran untuk proyek berikutnya. Pertama, hasil proyek dipresentasikan dan dipamerkan di kelas. Siswa diberi kesempatan menunjukkan hasil kerja mereka, menjelaskan ide, dan berbagi pengalaman selama proyek. Kedua, evaluasi dilakukan berdasarkan kreativitas, kerjasama, dan pemahaman konsep. Penilaian tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga proses dalam kelompok. Ketiga, guru dan siswa melakukan refleksi bersama. Diskusi ini membantu siswa menyadari apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Refleksi ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan kesadaran akan proses belajar itu sendiri. Setelah evaluasi dan refleksi, langkah berikutnya adalah tindak lanjut. Tahap ini memastikan bahwa setiap pengalaman belajar dari proyek sederhana tidak berhenti begitu saja, tetapi menjadi dasar bagi pembelajaran berikutnya. Pertama, hasil refleksi digunakan untuk menyusun rencana proyek berikutnya dengan tema baru yang lebih relevan. Saya bersama siswa bersama-sama meninjau proses dan hasil proyek sebelumnya. Dari sini, mereka merancang proyek baru yang lebih menarik, menantang, dan sesuai dengan kebutuhan atau konteks kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi berkesinambungan, kontekstual, dan selalu menumbuhkan kreativitas. Kedua, menyusun laporan hasil pembelajaran untuk dibagikan pada rapat dewan guru dan forum orang tua. Selain menjadi bahan evaluasi bersama di tingkat guru, laporan juga menunjukkan perkembangan siswa kepada orang tua, memperkuat keterlibatan mereka dalam mendukung proses belajar. Dengan berbagai kebutuhan dan tantangan, serta didorong oleh peluang-peluang yang ada, alhamdulillah program Kolgana bisa berjalan dengan baik dan lancar meskipun diselimuti oleh berbagai kekurangan, dan inilah hasilnya.
Demikian taktik baik yang dapat saya bagikan. Bila membosankan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.